Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ismail Abrori, mahasiswa aktif semester 4, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Ismail Abrori. Ismail Abrori ini adalah nama yang diambil dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama Ismail dan yang kedua Abrori. Ismail diambil dari nama seorang nabi, yakni Nabi Ismail, dan Abrori seperti yang tadi saya bilang diambil dari bahasa Arab yang artinya orang-orang yang berbakti. Nabi Ismail yang terkenal dengan baktinya kepada ayahnya hingga dia berani menyerahkan dirinya untuk disembelih pada saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Abrori, orang-orang yang berbakti, ini menguatkan sifat dari Nabi Ismail. Jadi nama Ismail Abrori sendiri ini adalah sebuah doa dari orang tua saya untuk diri saya, untuk bisa berbakti pada saya sendiri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua dan juga negara dan bangsa ini. Saya mulai merasakan bangku sekolah sejak jenjang TK. TK waktu itu yang saya masuki adalah TK Aba Aisyah Bustanul Atfal, yakni TK yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah. Banyak cerita waktu di sana, ada ya walaupun isinya bermain, tapi sempat waktu itu ada guru memberikan tugas pada kami, pada saya dan teman-teman untuk menulis halus. Saat itu kami berlomba-lomba, banyak-banyakan nulisnya. Waktu itu saya kalah dengan teman saya yang bernama Ibra Ferdi. Dia mendapatkan nilai A+, saya hanya sampai nilai A. Yang selanjutnya yakni SD, di situ SD waktu itu saya MI saya mengenyam bangku sekolah jenjang MI Muhammadiyah juga. Banyak pula cerita di sana, yang paling banyak cerita itu ada di jenjang selanjutnya, dua jenjang selanjutnya, MTS dan MA. Disitulah saya mulai perjalanan menjadi santri. Masuk MTS, saya menjadi santri, masuk pondok pesantren. Pondok pesantren itu pondok pesantren modern, bukan pondok pesantren yang hanya sekedar mengaji saja, tapi di situ sudah satu paket. Kita sekolah juga ngaji, jadi siswa juga jadi santri, gitu sana. Banyak hal yang saya dapatkan di sana. Gak hanya pelajaran tentang agama, gak hanya pelajaran tentang akademik, tapi pelajaran tentang bermasyarakat pun saya dapatkan, pelajaran tentang bersosial. Bisa diibaratkan teman satu kamar itu seperti satu desa, teman satu pondok itu seperti satu kelurahan, teman satu desa teman satu kamar itu seperti satu desa. Nah, teman samping lemari itu seperti tetangga. Seperti itulah, bisa diibaratkan seperti itu. 3 tahun pertama di jenjang MTS saya habis dengan masa-masa adaptasi. Waktu saya habis dengan masa-masa adaptasi. Jadi adaptasi yang saya butuhkan untuk benar-benar bisa menerima kalau saya itu sebagai santri yang itu harus nyaman dengan keadaan pesantren itu 3 tahun lamanya. Bahkan bisa dibilang saya merasa teman bisa menggantikan keluarga itu di tahun ketiga. Tadinya itu belum bisa, jadi saya selalu merasa kesepian. Bahkan di tahun awal di kelas 1 MTS, di kelas 7, hampir setiap malam saya menangis. Saya menangis merindukan kedua orang tua. Selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat dengan orang tua, berdoa terus, dikit-dikit nangis. Masuk jenjang SMA kita
digembleng lagi tentang kita lebih digembleng dengan hal keorganisasian. Di situ organisasi yang ada pada pondok itu, yang ada pada pondok pesantren. Kelas 2 SMA diwajibkan untuk menjadi pengurus OSIS. Ya, kalau di sekolah-sekolah biasanya OSIS, kalau di pesantren itu OPPMA, organisasi pelajar pondok modern Salam. Pondok saya Asalam namanya, OPPMA. Kelas 2 SMA masuk menjadi OPPMA, menjadi pengurus, yang itu mengurus semua santri dari adik kelas yang MA, dari kelas bawah ya, dari adik kelas MA dan adik kelas MTS, yang itu mengurus semuanya. Di situ ada bagian seksinya sendiri, seksi keseharian misalkan, seperti ada seksi keamanan, kebersihan, kan yang itu benar-benar mencakup keseluruhan pondok. Kami OPPMA itu menjadi penopang peraturan-peraturan yang didirikan oleh ustadz-ustadzah, menjadi penopang dan pelaksana, penegak juga. Di situ benar-benar diajak belajar tentang keorganisasian, belajar untuk ngomong adik-adik, belajar untuk menjadi pemimpin. Leadership benar-benar digembleng dengan sedemikian rupa. Masya Allah. Dan akhirnya sampai pada akhir tahun SMA dihadapkan dengan pilihan masuk universitas mana, mau jadi apa, ambil jurusan apa. Di situ saya berpikir antara mengambil guru SD atau guru matematika. Tapi yang jadi pilihan saya itu antara jadi guru atau jadi guru. Memang karena saya sudah bercita-cita sejak lama ingin menjadi guru, entah karena orang tua saya juga guru ya. Tapi memang dari lubuk hati saya, sepertinya itu passion saya, bukan sepertinya, saya merasa passion saya itu menjadi seorang guru. Bismillah, walaupun Bismillah, insya Allah bisa saya tekuni dengan sedemikian rupa. Passion saya merasakan ini benar-benar passion saya, jadi seorang guru itu passion saya. Bismillah, Allahu Akbar. Saya dihadapkan oleh itu, saya ikut SNMPTN sama SBMPTN. Waktu itu SNMPTN baru mulai dengan LTMPT. Tahun awal menggunakan LTMPT. Satu angkatan saya gagal semua masuk gagal semua mengikuti SNMPTN, tidak bisa. Hal itu dikarenakan keteledoran dari pihak sekolah tentang akunnya. Sudah, mau bagaimana lagi? Maka kita semua menjalani SBMPTN. Qadarullah saya belum bisa memenuhi target nilai, jadinya tidak bisa lolos di universitas saya, di universitas negeri. Dan akhirnya sampailah pada Universitas Ahmad Dahlan, dan di sini saya mengambil PGSD, prodi guru SD, pendidikan guru sekolah dasar. Bismillah, semoga saya bisa menjadi yang terbaik. Saya bisa menggembleng diri saya, membekali diri saya untuk jadi guru yang benar-benar guru berprestasi, bisa mendidik dan mencetak generasi anak bangsa yang baik, solih, solihah. Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.